Halo everyone, kenalin nama aku Kamelia Intan Sofi dari program studi Pendidikan Agama Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan nomor induk mahasiswa 2121241. Kali ini aku bakal ngebahas satu pahlawan emansipasi wanita yang hampir terlupakan di Indonesia ini. Untuk ikuti lebih lanjut, mari tonton video ini. Jauh sebelum Indonesia merdeka, negeri ini telah memiliki satu pahlawan yang berjihad dengan penanya. Dia adalah Rohana Kudus. Rohana Kudus dengan nama asli Siti Rohana yang lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Koto Gadang. Ia adalah putri dari sepasang kekasih Muhammad Rasyad dan Ibu Kiam. Dia memiliki pasangan atau suami bernama Abdul Kudus. Dia juga memiliki kerabat, yaitu Sultan Syahrir sebagai adik tiri dan Agus Salim sebagai sepupunya dan Hairil Anwar sebagai keponakannya. Pekerjaan beliau adalah sebagai wartawan dan pengajar di sekolah. Berbeda dengan Ibu Kartini yang melahap pendidikan kolonial Belanda dengan banyak bertukar pikiran melalui surat kabar, surat menyurat dengan orang barat, Rohana Kudus ini lahir dan tumbuh di kalangan yang kuat sekali Islamnya. Keluarganya pun tidak membeda-bedakan pendidikan wanita dan laki-laki. Oleh karena itu, dia tumbuh sebagai sesosok perempuan yang terpelajar. Di tanah kelahirannya, perempuan tak akrab dengan pendidikan. Ia mengubah kondisi tersebut bukan untuk mengeluh terhadap bangsa asing, melainkan melakukan perjuangan yang gigih. Dengan perjuangannya tersebut, ia berhasil mendirikan satu sekolah kerajinan Amai Setia pada tahun 1911. Di sekolah ini, perempuan-perempuan dibekali kemampuan, keterampilan tangan, serta pendidikan dasar seperti menulis, membaca, berhitung, agama, dan akhlak. Bahkan, di sekolah ini juga mempelajari bahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa Latin. Sekolah ini menjadi perkumpulan yang sangat berkembang, bahkan menjadi unit usaha perempuan yang pertama di Minangkabau. Tidak hanya berkiprah di dunia pendidikan, kegemarannya menulis dan keprihatinannya akan kondisi sosial melahirkan berbagai buah pemikirannya. Melalui dari artikel, surat kabar, serta puisi yang berisi untuk memajukan kaum perempuan. Agar pemikirannya dijangkau oleh masyarakat luas, akhirnya ia mencetuskan ide dalam benaknya untuk merintis surat kabar. Akhirnya, pada tanggal 10 Juli 1912, terbitlah surat kabar pertama yang Rohana selama ini idam-idamkan dengan nama Suting Melayu. Suting Melayu ini yang bermakna adalah perempuan Melayu. Dalam hal ini, Rohana lah yang memimpin surat kabar ini. Melalui surat kabar ini, Rohana berkeinginan menyampaikan pada masyarakat luas tentang pembebasan perempuan dari keterbelakangan, terutama akses terhadap pendidikan. Selain itu, ia mengeluarkan perempuan dari keterbelakangan ilmu pengetahuan, budaya, dan keterjajahan dari berbagai ketidakadilan. Suting Melayu seringkali berseteru dengan surat kabar yang lain. Misalnya, surat kabar Suara Perempuan yang berhaluan liberal. Surat kabar ini tidak mengikat dirinya pada adat serta menyuarakan kebebasan perempuan yang setara dengan perempuan Eropa. Istri dari Abdul Kudus ini menepis tudingan itu. Dengan tegas, ia sampaikan bahwa perputaran zaman tidak akan menyamai perempuan dengan laki-laki.
Perempuan tetaplah perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Hal yang harus diubah adalah pendidikan dan perlakuan yang layak bagi perempuan. Emansipasi yang Ruhana maksudkan tidaklah menuntut persamaan hak antara kaum perempuan dengan laki-laki. Namun, ia ingin mengukuhkan fungsi alamiah perempuan itu sendiri secara kodrati. Ruhana berpandangan, untuk dapat menjadi perempuan sejati, tentulah harus membutuhkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Semenjak syuting Melayu ini terbit, Ruhana tidak pernah berhenti di kiprah dunia jurnalistik. Ruhana menjadi redaksi pada surat kabar Perempuan Melayu. Bahkan, buah pikiran Ruhana tersebut tersebar hingga lintas pulau melalui tulisan. Kemudian pada tahun 1974, pemerintah daerah Sumatera Barat memberikannya sebuah penghargaan sebagai wartawati pertama, dan ia juga mendapatkan sebuah penghargaan sebagai perintis pers Indonesia pada tahun 1987 dan bintang jasa utama pada tahun 2007. Namun, perjuangan beliau untuk mengeluarkan perempuan dari keterbelakangan dan ketidakadilan seolah-olah dilupakan, bahkan namanya tidak ada dalam deret perempuan yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Kemudian, pada tahun 2018, masyarakat Sumatera Barat melalui pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan beliau menjadi pahlawan nasional. Akan tetapi, setelah 2 kali diajukan sebagai calon pahlawan nasional, usulannya tidak dikabulkan oleh pemerintah. Kemudian, pada tanggal 7 November 2019, akhirnya pemerintah Indonesia mendeklarasikan Ruhana sebagai pahlawan nasional Indonesia dengan melalui keputusan Presiden nomor 120-TK-2019 dan diberikan kepada cucunya sebagai calon ahli waris pada hari berikutnya. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1972, ia meninggal dunia dan dikemakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak di Minangkabau. Sekian pembahasan Ruhana Kudus yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.